guys, kembali lagi bersama gue si Miau. Bercanda. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arizal Rahmar. Dan di video kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber saya, yaitu teman saya sendiri. Dan kita bakal ngobrolin tentang generasi strawberry. Generasi strawberry yang dibilang rapuh ataupun punya mental yang lemah. Tanpa banyak basa-basi lagi, ayo kita interview. Oke, di sini saya sudah bersama narasumber saya. Silakan perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Syifa Balkis. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Menurut kamu apa sih yang dimaksud dengan istilah gen strawberry ini? Menurut aku, gen strawberry itu mereka tuh yang di luarnya tuh kelihatan keren, cantik, bagus gitu kan, pokoknya yang baik-baiknya gitu kan yang dari luarnya. Tapi kalau misalnya kita masuk lagi nih ke lebih dalamnya tuh kayak mereka tuh kena tekanan sedikit tuh langsung down, putus asa, nyerah gitu. Dan apa sih yang membedain mereka dari generasi-generasi sebelumnya? Menurut aku yang ngebedain mereka dari generasi sebelumnya itu mungkin generasi sebelumnya itu belum apa sih tuh di era digital ya. Kalau sekarang tuh udah era digital tuh udah pesat banget, jadi apa-apa tuh orang pakai teknologi zaman sekarang. Jadi lebih terekspos gitu ya? Iya, lebih terekspos. Menurut kamu mengapa Gen Z ini dianggap jadi lebih sensitif? Lebih sensitif mungkin karena Gen Z ini nih mereka sekarang lebih memperhatikan kesehatan mental mereka dibanding generasi sebelumnya. Jadi tuh mereka kayak apa ya, kalau misalnya sekarang kan kalau misalnya di sosmed ada postingan apa-apa terus langsung mengklaim diri itu, oh dia tuh begini-begini gitu. Kayak menimbulkan diri mereka kalau mereka tuh sebenarnya relate, kayak oh mereka ternyata gini gitu. Padahal kan sebenarnya belum tentu juga gitu kan, jadi mereka langsung Oke. Jadi kenapa cuma Gen Z yang lebih terbuka sama masalah sekarang ini? Kenapa generasi-generasi sebelumnya lebih tertutup atau mungkin belum tahu dengan masalah kesehatan ini? Mungkin karena sekarang kan zamannya apa sih, teknologi. Jadi itu sebenarnya menurut saya ya itu sama aja, cuman tuh di zaman dulu media sosial kan belum ada, jadi tuh mungkin mereka menceritakannya tuh bukan lewat sosmed tapi tuh lewat teman atau mungkin nulis catatan di diary mereka gitu. Kalau misalnya sekarang mungkin kan mereka curhatnya tuh lewat sosmed, jadi mungkin lebih menyebar gitu kan. Jadi menurut kamu apakah media sosial ini mempengaruhi mereka dalam melihat diri mereka sendiri ataupun dunia sekitar mereka? Iya, menurut saya mempengaruhi. Kenapa media sosial itu mempengaruhi? Karena kan kalau misalnya kalau di postingan-postingan itu kan ada komentar-komentar, mungkin komentar negatif yang mungkin bisa membuat mental kita tuh langsung down gitu kan. Iya. Atau kan mungkin cyberbullying gitu kan juga bisa dicontoh. Atau mungkin mereka lebih banyak melihat ke postingan yang negatifnya daripada yang positifnya mungkin. Iya. Oke, kalau begitu gimana sih cara mereka untuk menghindari hal seperti itu? Gimana cara mereka beradaptasi dengan era teknologi ini agar supaya mereka tidak dicap dengan gen strawberry? Mungkin mereka bisa kalau misalnya di sosial media mereka bisa lebih memilih-milih mana yang positif, mana yang negatif, mana yang lebih menurut dia tuh ini tuh baik loh, ini tuh gak baik loh, itu bisa lebih bijak lah ya menggunakan teknologinya gitu. Kalau kamu gimana sih cara kamu dalam menghadapi tekanan mental di era digital ini? Di sosial media? Iya. Kalau aku sih mungkin kalau misalnya ada yang negatif atau yang mungkin aku nggak suka, mungkin aku langsung scroll aja atau aku skip gitu. Tapi kalau misalnya ada yang positif, aku bisa menjadi motivasi bagi aku gitu.
Jadi apakah penggunaan gen strawberry ini bisa dibilang adil buat kamu atau malah jadi merendahkan Gen Z? Ada dua kemungkinan sih kalau menurut aku. Adilnya ini tuh mungkin Gen Z sekarang kan dia lebih kreatif, suka buat inovasi baru gitu kan gitu. Dan kurang adilnya tuh mereka suka direndahkan kan. Iya. Nah itu menurut saya kurang adil sih, karena sebenarnya kan sama aja sih. Zaman dulu juga orang pasti apa tuh, Sedih gitu. iya, mereka punya stres, depresi gitu-gitu. Cuma mereka tidak meluapkannya di sosmed, tetapi dengan cara curhat ke temannya atau mencatat di diary. Kalau sekarang kan orang depresi, stres tuh langsung curhat di sosmed gitu. Tapi kamu setuju nggak kalau Gen Z itu gen strawberry? Aku setuju sih. Kenapa? Apa yang buat kamu setuju kalau Gen Z ini gen strawberry? Apa yang buat aku setuju? Mungkin karena generasi sekarang tuh kan misalnya suka apa ya? Misalnya mungkin dari ini nggak sih, dari apa, didikannya juga. Ya. Jadi menurut kamu didikannya yang paling berpengaruh terhadap yang menentukan kalau Gen Z itu strawberry? Sama faktor lingkungan juga. Kan lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan. Oke, sekian dari wawancara yang sudah saya lakukan. Terima kasih untuk Sipa telah berkenan diwawancarai. Nah, setelah kita lihat dari wawancara sebelumnya, kita jadi tahu kalau nggak semua Gen Z itu Gen Z strawberry ya guys. Jadi nggak semua Gen Z itu bermental lemah dan mudah rapuh gitu. Jadi ya mereka punya cara masing-masing buat nyelesain masalah mereka, dan nggak bisa dibilang juga kalau mereka itu sangat sensitif ataupun dikit-dikit ngadu, dikit-dikit ngeluh. Ya nggak bisa, mungkin perbedaannya ya karena kita di generasi sekarang ini udah ada media sosial yang sangat canggih gitu, jadi lebih kelihatan aja kalau kita tuh ngeluh. Ya mungkin itu juga bisa jadi salah satu cara mereka buat meluapkan emosi mereka ya. Nggak ada yang salah sebenarnya, cuma kalau berlebihan ya nggak bisa dibenarkan juga. Jadi segitu aja dari video kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan juga komen. Terima kasih, dadah.